Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat organik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang upaya mengatasi jagung bule. Nah, ini sudah ada beberapa yang bule. Ini saya mengantisipasinya dengan menggunakan air rendaman kulit bawang putih dengan blenderan bawang merah. Saya campur dengan M21, itu saya ambil trichodermanya, kemudian saya tambah lagi Gandasil D untuk daun. Nah, ini saya spraykan dengan harapan bulenya bisa sembuh. Nah, ini seperti ini sudah bercorak-corak nih. Dan ini saya sengaja mencoba untuk air rendaman bawang putihnya sama air bawang merahnya itu sudah 1 minggu. Jadi saya rendam 1 minggu, kemudian saya aplikasikan. Saya mencoba kalau 1 minggu apakah ada perbedaannya atau sama saja. Kalau idealnya atau biasanya yang umum dipakai itu adalah rendaman yang waktu perendamannya hanya 1 kali 24 jam. Itu biasanya yang dipakai, yang umum dipakai seperti itu. Tapi ini saya mencoba 1 minggu. Ini pun pengaplikasiannya agak telat, bukan agak, ya wis telat. Jadi mungkin teman-teman yang menanam jagung, kalau sudah kelihatan sedikit ada garis kuningnya, itu segera saja dicegah agar tidak telat. Sama jangan lupa untuk inseknya. Ini sudah agak banyak ulatnya ini. Jadi lusa, insya Allah lusa akan saya semprot insek pesnap menggunakan lengkuas, pace, serai, sama jahe, campuran pesnap, yaitu pestisida nabati yang saya gunakan. Ini sebelumnya di usia berapa ya kemarin, usia 2 minggu itu saya semprot dengan air itu loh, air dari rendaman daun kelor ketika usia umur 2 minggu, karena saya tidak menggunakan pupuk sama sekali dikarenakan curah hujannya sangat tinggi. Bahkan ini sempat kebanjiran 1 hari 1 malam, itu tidak tergenang air. Jadi saya tidak berani menggunakan nitrogen. Jadi saya hanya mengandalkan suplai nitrogen dari spray, yaitu saya menggunakan untuk rendaman daun kelor. Itu daunnya saya rendam. Jadi tidak seperti biosaka yang harus diremas-remas sampai homogen.
Nah, kalau rendaman saya saya rendam gitu saja selama 20 hari baru saya gunakan. Nah, ini putihnya kelihatan sekitar 1 minggu yang lalu sudah agak kelihatan, sudah putih. Kemudian penanganannya agak telat ini menggunakan benih putihan, bukan labelan dari pabrik. Jadi benihnya tidak dari pabrik ya. Pipilan sendiri sebagian beli yang putihan tanpa label itu. Tanpa label pun jikalau mendapatkan benih yang bagus, hasilnya juga bagus. Tapi kalau ketepatan benihnya tidak bagus, ya hasilnya tidak bagus. Sebenarnya ya tetap bagus dari pabrik yang berlabel itu untuk benih. Akan tapi harganya yang lumayan mahal. Di sini kemarin NK Perkasa mencapai 160 per kilo. Kalau harga segitu, petani agak berpikir 2 kali untuk membeli. Karena harga jual jagung pun sangat rendah, kisaran 4.000 per kilo. Itu kalau tanah 100, katakanlah kita dapat 8 kintal lah. 8 kintal kali 4 dapat uang 3.200.000. Itu kalau benihnya beli ya uangnya sudah 600, itu hanya untuk bibit, belum untuk pupuk, kemudian pengendalian hama, operasional pengolahan tanaman, terus kemudian kalau lahannya sewa seperti saya habis. Makanya kemarin saya siasati untuk menekan biaya, saya pakai benih pipilan sendiri. Sebagian beli putihan tanpa label. Karena saya mencoba di lahan yang satunya itu malah labelan dari pabrik putih semua. Pusing saya. Terus kemudian ketemu dengan teman, ternyata benih pun ada yang palsu. Nah, itulah yang membuat para petani jadi bingung. Generasi muda itu kalau untuk menjadi petani pasti berpikir 2 kali. Karena banyaknya masalah di lingkup pertanian. Mulai dari bibit, pupuk, kemudian harga jual panen. Makanya kenapa di channel YouTube saya ini membahas tentang organik ya. Yaitu supaya supaya para petani itu bisa lebih hemat dalam pengeluaran. Seperti halnya untuk pupuk, untuk memperoleh N, kita buat sendiri dengan bakteri nitrobakter, yaitu bakteri yang mengikat nitrogen. Kemudian unsur P-nya kita ngambil dari kapur pertanian. Terus unsur hara lainnya kita menggunakan kompos. Kompos yang sudah kita fermentasi. Komposnya dari mana? Komposnya dari hewan ternak kita sendiri. Nah, kalau seperti itu, petani masih dapat sisa, masih bisa untung, bisa merasakan hasil dari pertaniannya. Tapi kalau semuanya beli, pupuk beli, harga per 1 sak sekitar 400, itu untuk urea non subsidi. Ya kalau cuma kita menggunakan urea saja, kalau pastilah kita butuh unsur
unsur P dan unsur K dan lain-lainnya. Kalau beli ya habis, kita nanti panen tidak ada sisa. Terus ada lagi yang tanya, channelnya isinya semrawut, tidak konsisten. Iya sih, karena apa? Ketika saya upload pertanian, yang saya jalani itu tidak hanya pertanian, saya juga ternak. Kemudian saya juga bekerja di instansi kesehatan. Jadi pengen saya itu, channel saya itu membahas tentang juga pertanian, kemudian peternakan, dan juga kesehatan. Karena apa? Sehat itu sangat penting. Karena kalau kita sudah masuk rumah sakit, wah biayanya sangat mahal sekali. Terus kemudian ketika dijalankan bersamaan, apakah bisa berkembang channelnya? Berkembang tidak berkembang itu ya urusan belakangan kalau saya. Yang penting saya berbagi ilmu. Nah, seperti halnya seperti ini, nanti kalau rumputnya banyak itu jangan dikasih herbasida, karena itu akan mempengaruhi unsur tanah yang di dalamnya. Mikroorganismenya pasti akan mati. Terus bagaimana solusinya? Solusinya satu, kita kan punya ternak di rumah, itu bisa diriti sendiri. Setelah diriti, nanti bisa diurukkan ke pangkal tanaman. Itu nanti rumputnya juga bisa menjadi pupuk, bahkan bagus sekali. Karena dari tanaman atau dari rumput-rumput itu banyak unsur hara yang sangat bagus untuk tanaman. Mungkin teman-teman bisa melihat, apa ada rumput itu yang mengalami bule, kemudian rumput yang mengalami keriting, itu sangat sedikit sekali. Karena yaitu pada akar rumput-rumput itu diselimuti dengan mikroorganisme yang baik untuk tanaman itu sendiri. Seperti contohnya, kenapa tanah yang di bawah pohon bambu itu sangat bagus sekali, karena banyak sekali bakteri bagus, mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Bahkan nenek moyang kita dulu kalau menyemai bibit itu pasti macul atau cari tanah di bawah pohon bambu, pasti itu. Nanti hasilnya pasti bagus. Itulah alasan kenapa tanah di bawah pohon bambu itu sangat baik sekali. Nah, mungkin sekian video kali ini. Saya agak sedikit bercerita, tidak fokus pada sprayan, tapi kita sharing, berbagi ilmu. Oke, terima kasih. Sekian video sore hari ini. Saya tak meneruskan spray lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.